benda hitam atau black body adalah objek yang memancarkan seluruh radiasi yang jatuh kepadanya. Tidak ada seluruh radiasi yang dapat dipantulkan atau keluar daripadanya. Namun demikian, dalam fisika klasik, black body atau benda hitam ini adalah memancarkan seluruh panjang gelombang yang ada padanya. Namun, benda hitam ini tidak benar-benar hitam karena dia memancarkan energi. Kemudian di sini kita membahas bagaimana sifat-sifat benda hitam ini disebut sebagai radiator dan bagaimana kita menunjukkan bahwa hukum-hukum yang ada di dalam benda hitam tersebut seperti Stefan Boltzmann. Pertama, bagaimana cara mengetahui sifat-sifat benda hitam sebagai radiator? Kedua, bagaimana cara menentukan kalor yang diradiasikan oleh benda hitam tersebut sebanding dengan pangkat 4 dari temperatur? Pertama, dapat mengetahui sifat-sifat benda hitam sebagai radiator. Yang kedua, dapat menunjukkan bahwa radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam berbanding lurus dengan pangkat 4 dari temperatur. Pertama, bisa mengetahui sifat-sifat benda hitam sebagai radiator. Yang kedua, bisa mengetahui dan menunjukkan bahwa radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam berbanding lurus dengan pangkat 4 dari temperatur. Radiasi adalah energi yang dipancarkan baik berupa partikel maupun gelombang. Nah, radiasi termal adalah radiasi yang dipancarkan karena temperaturnya. Sedangkan radiasi ultraviolet itu radiasi yang dipancarkan oleh sinar UV. Nah, untuk radiasi radioaktif adalah radiasi yang dipancarkan oleh benda radioaktif. Benda hitam adalah benda yang dapat menyerap maupun memancarkan radiasi secara sempurna. Hukum Stefan Boltzmann tentang radiasi berbunyi jumlah energi yang dipancarkan oleh benda hitam sebanding dengan pangkat 4 dari temperaturnya. Nah, adapun rumusnya yaitu di mana RB sama dengan E kali T kali T pangkat 4, di mana RB itu adalah gaya radiasinya, E itu untuk emisivitas dari benda hitam, T itu adalah tetapan dari Stefan Boltzmann yaitu 5,67 kali 10 pangkat min 8. Nah, untuk T itu adalah temperatur. Kenapa benda hitam dapat menyerap radiasi secara sempurna? Nah, penjelasannya seperti pada percobaan kita, bahwa benda hitam itu diletakkan pada bola yang berongga. Nah, ketika diberi radiasi, gelombang dari radiasi tersebut akan terus memantul dan semakin lama semakin menghilang. Nah, itulah kenapa benda hitam tersebut dapat menyerap radiasi secara sempurna. Mikrovoltmeter berfungsi sebagai pemberi output nilai tegangan dari sensor suhu. Sensor temperatur berfungsi sebagai alat pendeteksi radiasi termal. Diafragma berfungsi sebagai penyiar radiasi dari benda hitam. Oven pemanas listrik berfungsi sebagai alat pemanas benda hitam. Batang statis sebagai penyangga dari termometer. Termometer sebagai alat pengukur suhu. Hubungkan mikrovoltmeter ke sumber tegangan listrik dan juga sensor temperatur ke sumber tegangan listrik. Terus hidupkan mikrovoltmeternya dan dikalibrasikan hingga 10 pangkat minus 3. Hidupkan sensor temperatur. Ukur suhu ruangan dengan menggunakan termometer hingga menunjukkan angka 28 derajat Celcius. Letakkan termometernya ke batang statif dengan jarak 2-3 cm di belakang oven pemanas. Lakukan perulangan kenaikan suhu kelipatan 5 hingga suhu konstan.
Berdasarkan dari hasil percobaan radiasi benda hitam, maka didapatkan tabel seperti berikut, di mana T0 ini merupakan suhu awal pada termometer, kemudian T awal itu diubah ke dalam bentuk Kelvin, yaitu dengan menambah 273, terus itu dipangkatkan 4. Di sini ada nilai X, di mana nilai X ini yaitu T pangkat 4 dalam Kelvin dikurangi sama T pangkat 4 pada Kelvin, yaitu 8,2 kali 10 pangkat 9 dikurangi 8,2 kali 10 pangkat 9 sama dengan 0. Begitupun dengan untuk X selanjutnya. Terus ada nilai Y. Nilai Y ini merupakan nilai tegangan yang didapatkan pada mikrovoltmeter. Terus itu untuk nilai X kuadrat, tinggal kuadratin saja nilai ini dan XY kalikan 0 kali 0. Terus ada untuk menghitung penjumlahan atau sigma dan rata-rata. Sigma ini tinggal dijumlahkan saja dari tabel di atas, dan rata-rata itu bagi sampai suhu itu mencapai konstan sampai ia berhenti. Terus itu ada 4.2 menentukan persamaan garis lurus. Yang pertama itu menentukan slope, di mana rumus slope ini A sama dengan X rata-rata dikali Y rata-rata dikurangi X Y rata-rata dibagi X rata-rata kuadrat dikurangi X rata-rata kuadrat. Terus itu dapat dilihat dari X rata-rata, dapat dilihat dari tabel di atas. Terus yang kedua itu intercept, di mana rumus intercept itu B sama dengan Y rata-rata dikurangi A X rata-rata. Tinggal masukin nilai Y rata-rata dikurangi sama dengan A dikali sama X rata-rata. Kemudian ada menentukan nilai YM, di mana rumus YM itu YM sama dengan AXN plus D, di mana nilai M itu dimulai dari 1, 2, 3 dan selanjutnya. Terus untuk menghitung Y1 sama dengan AX1 plus D, masukin nilai dari tabel X ke X1, nilai A ditambahi sama nilai B. Terus dan yang terakhir, kita menentukan daya radiasi, di mana rumus daya radiasi RBN sama dengan E tau T pangkat 4 dikurangi T0 pangkat 4, di mana nilai dari N yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya, dan nilai E yaitu emisivitas yang bernilai 1, sedangkan ini tau yaitu konstanta Boltzmann yang bernilai 5,67 kali 10 pangkat minus 8. Kemudian masukkan ke rumus RBN sama dengan E tau T pangkat 4 dikurangi T0 pangkat 4. Bisa dilihat nilai dari T pangkat 4 dikurangi T0 pangkat 4 itu di tabel. Sekian. Berdasarkan dari perhitungan, maka diperoleh grafik hubungan antara temperatur dan tegangan, di mana semakin tinggi temperatur, maka nilai pada tegangan juga semakin tinggi. Dan sebaliknya, jika nilai temperatur semakin rendah, maka nilai pada tegangan juga semakin rendah. Dapat dilihat pada grafik itu meningkat. Berdasarkan perhitungan mencari daya radiasi, maka diperoleh grafik hubungan antara tegangan dan daya radiasi, di mana bahwa hukum Boltzmann terbukti, di mana besarnya energi radiasi yang diberikan akan berbanding lurus dengan temperatur T pangkat 4. Sifat benda hitam dapat menyerap atau memantulkan kembali sumber energi yang datang padanya secara sempurna sehingga terjadi radiasi. Dalam ruangan tertutup, benda hitam hanya dapat menyerap tanpa memantulkan kembali sumber energi yang datang padanya. Semakin besar nilai temperatur atau suhu, maka semakin besar pula nilai tegangannya. Sensor temperatur mengkonversi energi radiasi termal dalam bentuk tegangan pada output mikrovoltmeter.